Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Ruby Septiawati, CGP Angkatan 10 dari Kota Dumai. Di video kali ini, saya akan memaparkan tugas 2.1.J, koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Arthur Overhead mengatakan, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Perkenalkan, saya Ruby Septiawati, CGP Angkatan ke-10. Fasilitator saya yaitu Ibu Nur Hasnah, MPD. Sedangkan pengajar praktik saya yaitu Ibu Dian Puspita, SPD. Mari saksikan video ini selanjutnya. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam merancang dan mewujudkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar yang unik dari setiap siswa dalam satu kelas, sehingga setiap siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai potensi maksimal mereka. Seperti yang kita ketahui, setiap murid itu memiliki keunikannya sendiri, memiliki minat yang berbeda-beda, dan memiliki profil belajar juga yang berbeda-beda. Profil belajar murid kita ada yang suka visual, auditori, kinestetik, atau mengkombinasikan dari semuanya. Guru harus selalu memahami kesiapan belajar murid agar dapat menyesuaikan perencanaan pembelajaran yang dibuat dengan kebutuhan murid. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pengajaran seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran berbasis proyek, memberikan tugas yang bervariasi dengan tingkat kerumitan yang memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk produk seperti esai, presentasi, proyek seni, ataupun eksperimen. Penilaian produk didasarkan pada rubrik yang jelas dan transparan, sehingga memungkinkan setiap siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan kekuatan mereka. Guru mengatur pengelompokan siswa yang dinamis berdasarkan tugas, proyek, ataupun diskusi tertentu. Kelompok-kelompok ini dapat berubah tergantung pada kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung di mana setiap siswa merasa dihargai dan akan termotivasi untuk belajar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga meningkatkan hasil belajar dengan memberikan perhatian yang sesuai pada kebutuhan individu mereka. Dengan mempertimbangkan semua keunikan siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, guru dapat lebih efektif dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa, tetapi juga akan memotivasi mereka untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang menyesuaikan konten ataupun tugas, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan responsif terhadap keunikan setiap individu. Miskonsepsi yang terjadi ketika 20 orang anak ada di dalam kelas, maka guru harus menyiapkan juga 20 gaya belajar. Bukan seperti itu, tetapi dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengelompokkan minat ataupun profil belajar siswa, kesiapan siswa secara umum dalam satu kelompok yang sama agar kita dapat memberikan kebutuhan siswa yang sesuai. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus 1. Membuat tujuan pembelajaran yang jelas dengan menggunakan rumusan A, B, C, D. A untuk audiens, yaitu pesertanya adalah murid. B, behavior atau perilaku apa yang akan diamati. C, condition, yaitu kondisi pembelajaran yang dibentuk. Kemudian D adalah degree, yaitu tingkatan yang akan dicapai oleh murid. Yang kedua adalah dengan mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid dari diagnosis awal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, guru juga harus melakukan manajemen kelas yang efektif, yakni dengan pengelompokan murid yang dinamis berdasarkan tugas, proyek, ataupun diskusi tertentu, tergantung pada kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, yaitu dengan melakukan penilaian secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang konstruksif kepada murid.
Identifikasi kebutuhan belajar murid sangat penting dilakukan oleh guru. Agar kebutuhan murid dapat dipahami dengan baik, maka guru harus paham tentang ketiga aspek berikut ini. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, di mana guru harus mengetahui sejauh mana pengetahuan awal murid agar dapat mengelompokkan mereka berada di mana ketika memulai pembelajaran. Kedua, minat belajar murid. Dengan mengetahui minat murid, maka guru dapat merencanakan pembelajaran yang dapat menarik perhatian ataupun memotivasi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan latar belakang lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan murid. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan guru melalui 1. Mengamati secara langsung dan mencatat perilaku murid. Apapun yang terjadi di dalam kelas, kita mengamati secara langsung setiap murid dengan lembar observasi yang telah kita siapkan. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus melakukan diagnosis awal agar kita mengetahui di mana posisi murid pada saat pembelajaran. Yang ketiga, kita dapat mengulas kembali dan merefleksi praktik pengajaran yang telah kita lakukan selama di kelas untuk dilakukan perbaikan dan apa yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru yang mengajar murid sebelumnya. Perlu kita menciptakan komunikasi yang intensif dengan guru yang mengajar murid sebelum kita. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Ini untuk mempersiapkan murid sampai di mana kemampuan mereka sehingga kita dapat menyesuaikan pembelajaran selanjutnya. Yang keenam, menindaklanjuti hasil penilaian formatif dan asesmen diagnosis awal. Selanjutnya, strategi-strategi diferensiasi yang perlu kita pahami. Pertama, diferensiasi konten. Di sini, guru menyediakan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum dalam berbagai format. Contohnya ada teks, dalam bentuk video, dalam bentuk audio, ataupun dalam bentuk infografis. Sehingga memungkinkan siswa untuk dapat mengakses dan memahami informasi dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. Guru juga tidak boleh mengubah atau menurunkan standar. 2. Diferensiasi proses. Guru dapat merancang berbagai aktivitas belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa. Contohnya, siswa dapat belajar melalui diskusi kelompok, proyek individu, praktik langsung, ataupun pembelajaran berbasis masalah. Ketiga, diferensiasi produk, di mana guru memberikan siswa pilihan dalam cara mereka untuk dapat menunjukkan pemahamannya, seperti melalui presentasi, esai, proyek kreatif, atau demonstrasi praktis yang memungkinkan siswa untuk menggunakan kekuatan dan minat mereka dalam belajar. Guru juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara 1. Memperhatikan ruang belajar. Belajar bisa dilaksanakan di kelas ataupun di luar kelas dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang dibuat serta kondisi murid. Yang kedua, dengan melakukan pengelompokan murid secara fleksibel. Dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi dan interaksi yang positif. Ini membantu siswa belajar dari satu sama lain dan menghargai perbedaan di antara mereka. Yang ketiga, guru memanfaatkan teknologi dan alat bantu. Pada tahap ini, penggunaan teknologi dapat menyediakan akses ke materi pembelajaran yang bervariasi dan dapat disesuaikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan belajar individual siswa. Alat bantu seperti platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, dan perangkat lunak adaptif sangat berguna dalam mendukung diferensiasi. Tahap selanjutnya, guru perlu memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada setiap siswa membantu mereka memahami kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik yang personal memungkinkan siswa untuk merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar mereka. Poin penting dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang menyesuaikan konten ataupun tugas, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan responsif terhadap keunikan setiap individu siswa. Pertanyaan pemantik selanjutnya. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pertanyaan pemantik selanjutnya. Guru perlu menerapkan dan merencanakan pembelajaran untuk murid dapat
mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menciptakan pembelajaran yang dirancang dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar setiap murid dengan cara yang paling sesuai dengan profil, minat, dan kesiapan masing-masing murid. Melalui diferensiasi konten, proses, dan produk, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran sehingga lebih relevan dan menarik bagi setiap siswa. Misalnya, siswa yang lebih cepat memahami materi dapat diberi tantangan tambahan untuk mempertajam kemampuan mereka, sementara siswa yang memerlukan bantuan lebih dapat diberikan dukungan ekstra. Dengan cara ini, setiap siswa mendapat kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan hasil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan suportif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung, sehingga mereka akan dapat mencapai potensi optimal mereka. Pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Menurut saya, kaitan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan yang memerdekakan, menekankan pada pendekatan pendidikan yang memanusiakan manusia. Pembelajaran berdiferensiasi menghargai keberagaman dan keunikan setiap siswa yang memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda, serta mendorong mereka untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ini mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan menekankan pentingnya kebebasan dalam belajar untuk mencapai potensi maksimal dan kebahagiaan murid. Kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan berpihak pada murid, guru memastikan setiap kebutuhan, minat, dan kemampuan murid menjadi fokus utama. Kolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas sekolah memungkinkan penerapan strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Guru penggerak yang mandiri dapat membuat keputusan yang tepat sesuai situasi kelas, sementara refleksi membantu mereka untuk memperbaiki praktik pengajarannya. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak memandu penerapan strategi berdiferensiasi, menggerakkan komunitas praktisi, melatih guru lain, dan mendorong kolaborasi antar guru. Semua ini akan menciptakan lingkungan belajar yang responsif, membantu murid mencapai hasil belajar mereka yang optimal. Kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi membantu mewujudkan visi guru penggerak yang ingin menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berkontribusi pada terciptanya sistem pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada masa depan. Kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung penerapan keyakinan kelas yang dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dengan memahami dan menghormati perbedaan individual siswa, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keragaman. Setiap siswa akan merasa dihargai dan didukung melalui pembelajaran berdiferensiasi. Siswa akan lebih percaya diri dan merasa memiliki tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah, di mana setiap siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Terima kasih telah menonton keseluruhan video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.